kasih atas waktunya sudah hadir dalam pertemuan online kita yang pada hari ini akan membahas mengenai resistensi antibiotik serta cara pengendaliannya. Dan materi ini juga akan dibawakan oleh Dr. Krisna Aditya. Nanti setelah presentasinya saya buka ruang diskusi bagi Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau ada tambahan juga. Baik, terima kasih kepada Dr. Krisna. Langsung saja saya persilakan pembahasannya dimulai. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan oleh Bu Luisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah atas rahmatnya kita diberikan berkumpul pada pagi hari ini untuk saling menyapa, terus saling jumpa. Dan kita pada pagi hari ini tentunya saya akan sedikit menjelaskan tentang resistensi antibiotik dan cara pengendaliannya. Ya, resistensi antibiotik dan cara pengendaliannya seperti apa? Seperti yang kita tahu, resistensi antibiotik saat ini sudah menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama, baik dari pihak pemerintahan, dari pihak produsen obat hewan, terus distributor, rumah potong ayam, RPA, dan peternak selaku konsumen obat hewan. Dari semua pihak yang terkait perlu bekerja sama secara sinergis untuk menekan terjadinya resistensi antibiotik baik pada ternak maupun manusia sebagai konsumen produk asal ternak. Bagaimana resistensi antibiotik itu terjadi? Satu, dikarenakan adanya pemilihan antibiotik yang tidak tepat pada saat ada kasus di peternakan. Bagaimana sih yang dimaksud pemilihan antibiotik yang tidak tepat? Misalnya gejala klinisnya ataupun gejala patologi anatominya setelah dibedah itu mengarah ke A, tapi dia diobatinya bukan untuk penyakit A bukan untuk penyakit A, tapi untuk penyakit B, C atau D yang lainnya. Terus dari segi pemilihan antibiotik yang tidak tepat itu juga dosisnya sangat diperhatikan pemilihannya. Itu juga mempengaruhi untuk peningkatan resistensi antibiotik. Terus yang kedua itu kemampuan bakteri dalam mengalahkan antibiotik. Jadi setiap bakteri itu memiliki kemampuan untuk mengalahkan antibiotik yang diberikan pada ayam ya. Ya, jadi kan setiap bakteri kan memiliki dinding sel, terus habis itu inti sel dan lain sebagainya. Apakah setiap bakteri memiliki kemampuan untuk mengalahkan antibiotik yang sama? Tentunya berbeda. Perbedaan tersebut itu akan mengakibatkan meningkatnya terjadinya resistensi antibiotik. Lalu yang ketiga, jadi potensi penyebaran antibiotik itu bisa dari ayam ke ayam yang lain, terus habis gitu mencemari litter, terus daging dan lingkungan. Potensi penyebaran dari ayam ke ayam yang lain yang dimaksudkan itu adalah potensi dia dari induk ke anaknya. Terus habis gitu mencemari litter itu ya dari fesesnya jatuh langsung bisa dimakan sama ayamnya sendiri. Terus daging itu misalnya ayam broiler atau ayam layer yang barusan saja diberikan antibiotik lalu langsung dipanen atau di akhir, itu juga akan mempengaruhi meningkatnya resistensi antibiotik. Lalu lingkungan di sekitar kandang, lingkungan di setiap individu ayamnya. Ini adalah mekanisme resistensi. Jadi bakteri mengalami mutasi secara acak, lalu bakteri yang sensitif itu akan mati dengan antibiotik. Nah, bakteri mutan akan bertahan hidup dan memperbanyak
memperbanyak. Habis itu bakteri membawa sifat resisten di dalam DNA-nya, lalu sifat resisten itu akan dibawa oleh plasmid dan akan ditularkan ke bakteri yang lainnya. Penggunaan antibiotik sendiri itu ya kita tahu antibiotik itu adalah senyawa yang digunakan secara luas untuk mengobati infeksi bakteri pada manusia dan berbagai sektor pertanian termasuk peternakan, tanaman, dan hasil panennya, dan aquaculture. Profitabilitas pencegahan penyakit dan penurunan tingkat mortalitas diidentifikasi sebagai pendorong terhadap penggunaan antibiotik dalam sistem peternakan. Penggunaan antibiotik di sektor monogastrik terutama unggas dan babi dan penggunaan untuk pencegahan penyakit secara rutin sangat penting bagi sistem produksi ayam berdaging atau ayam broiler. Munculnya resistensi antibiotik, penggunaan fluoroquinolone pada Campylobacter sp, strain multiresistant Escherichia coli telah dikaitkan dengan peternakan ayam dan telah ditemukan pada produk yang berasal dari ayam. Beberapa studi menunjukkan unggas dan pangan derivatnya sebagai reservoir dan sumber yang potensial untuk strain resisten Salmonella sp. Jadi untuk mengetahui apakah bakteri tertentu sudah resisten terhadap suatu zat aktif antibiotik, kita dapat melakukan uji sensitivitas antibiotik atau antimicrobial susceptibility testing (AST). Dari uji tersebut dapat kita jadikan acuan dalam memilih antibiotik yang masih sensitif untuk pengobatan. Manusia dapat terinfeksi bakteri resisten secara langsung karena kontak dengan ayam yang sakit, terus tercemar secara tidak langsung dari lingkungan, atau mengkonsumsi daging ayam yang tidak dimasak dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu obat-obatan seperti antibiotik itu memiliki waktu henti obat atau withdrawal time. Waktu henti obat adalah waktu yang direkomendasikan oleh produsen obat untuk menghentikan pemberian obat. Tujuannya adalah kadar zat aktif obat telah secara sempurna dimetabolisme oleh tubuh atau sudah dikeluarkan dari tubuh sebagai zat sisa, sehingga diharapkan produk asal hewan, misalkan daging ayam, sudah tidak mengandung sisa-sisa zat aktif antibiotik di dalamnya atau lebih dikenal dengan residu antibiotik. Ini adalah persebaran resistensi antibiotik ya. Jadi pertamanya ada antibiotik, terus diberikan kepada ayam broiler, khususnya untuk produk unggasnya ini daging, terus jadi cara kotoran ayam, terus menyebarnya ke tanah, air, tanaman. Terus kalau produknya itu kita makan yaitu ayam broiler ya, ayam daging. Rute transmisi AMR potensial yang diinduksi dari ayam broiler ke vlog, terus ke liter unggas atau produk daging dan lingkungan air tanah. Terus yang garis yang padat itu menunjukkan transmisi, sementara garis yang putus-putus menunjukkan rute penularan tidak langsung atau mungkin. Untuk meminimalkan potensi terjadinya resistensi antibiotik pada manusia akibat adanya residu antibiotik pada produk daging ayam, salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah menggunakan produk herbal yang memiliki aktivitas membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri dalam tubuh ayam, seperti Oregostim. Oregostim salah satu produk essential oil atau bisa disebut sebagai phytogenic yang mengandung 100% Oreganum vulgar sp yang dapat membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan pada ayam. Ya, ini produknya kita PT Swadesi Chandra Sentosa mendistribusikan produk Oregostim. Ada dua kemasan, yaitu ada kemasan serbuk yang bisa campur pakan, lalu yang kedua ada kemasan yang liquid bisa campur lewat air minum. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya saya berikan ke Bu Louis
Baik, terima kasih Dr. Krisna atas presentasinya tadi mengenai resistensi antibiotik. Ada cara mengetahuinya dengan uji lab, ada juga pencegahannya ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin berbagi masalah di lapangan yang pernah ditemui tentang resistensi antibiotik. Juga saya persilakan dari Bapak Ibu. Baik Bu. Saya Bu Luis. Dari Pak Ridwan, baik Pak Ridwan, Ya. silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Ridwan dari Blitar. Saya mengamati presentasi dari Pak Krisna tadi ya, sangat menarik sekali ya tentang antibiotik. Yang saya tanyakan, apakah dari pemakaian OSL tersebut dapat menekan resistensi antibiotik pada farm tersebut? Kemudian caranya seperti apa, gitu aja pertanyaan dari saya. Memang tadi belum saya jelaskan lebih panjang untuk bagaimana Oregostim cara menekan untuk ya resistensi antibiotik. Yang kita tahu essential oil atau Oregostim atau essential oil itu adalah senyawa volatil dalam tanaman yang dapat membentuk mekanisme perlindungan tanaman seperti sistem kekebalan tubuh. Dari banyaknya senyawa volatil yang dalam tanaman itu, di dalam Oregostim mengandung beberapa senyawa aktif, diantaranya carfacrol, thymol, terus linacol, terus terpinen, habis itu simen. Dari banyaknya senyawa aktif tersebut, itu dia menargetkan mikroba dalam beberapa mekanisme pertahanan bakteri. Jadi yang kita tahu, bakteri memiliki dinding sel, terus habis itu replikasi DNA-nya dan lain-lain sebagainya. Dan sistem kekebalan tubuh yang meliputi sebagai antimikroba, terus habis itu antioksidan, antiinflamasi, antiprotozoal, dan analgesik. Jadi berbagai aktivitas dari senyawa yang saya sebutkan tadi, Pak, itu tidak hanya meningkatkan kemanjuran antimikroba saja, tetapi dia juga dapat mencegah resistensi mikroba karena mekanisme yang terlalu banyak, mekanisme ganda itu jauh lebih sulit ditembus oleh mikroba untuk beradaptasi. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Pak Ridwan. Baik Pak Krisna. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain, Mas? Saya Bu. Dari Pak Rahmanto. Ya. Pak Rahmanto, silakan. Ya, gimana? Perkenalan, saya Rahmanto dari Sukabumi ya. Iya Pak. Ya. Yang saya tanyakan, sepengetahuan yang saya pelajari untuk Oregostim itu lebih mengarah kepada bakteri pencernaan khususnya E. coli. Sedangkan penyakit kan nggak hanya E. coli. Jadi untuk hanya kita mengandalkan Oregostim, apakah bisa gitu? Yang saya tanyakan, karena di sini untuk menekan resistensi dengan menggunakan Oregostim. Sedangkan penyakit kan nggak hanya di coli, tapi sepengetahuan yang saya pelajari untuk Oregostim itu lebih ke mengarah ke pencegahan atau pengendalian Escherichia coli. Demikian, terima kasih. Mohon penjelasannya, Mas Krisna. Ya, terima kasih banyak Pak Rahmanto atas pertanyaannya. Ini untuk studi lanjutnya itu ada, Pak, untuk Salmonella, tapi jadi dia diberikan secara rutin, Pak. Harus diberikan secara rutin. Jadi untuk kalau Oregostim diberikan secara rutin dan tepat dosis dan kapan diberikannya itu akan mengurangi penggunaan antibiotik dan mengurangi resistensi antibiotik dan mengurangi juga terjadinya penyakit, Pak. Itu sih setahu saya, soalnya di Oregostim sendiri kan ada kandungan yang carfacrol sama thymol sebagai antimikrobial dan antiprotozoal. Baik, Mas. Jadi penggunaannya harus rutin ya, nggak hanya sebentar ya. Penggunaannya harus rutin dari awal DOC dan harus tepat dosis dan kapan diberikannya. Baik, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Ramanto. Terima kasih Pak Ramanto pertanyaannya. Mas Puji mungkin ada yang ingin ditanyakan juga? Iya, saya izin tanya Mbak ya. Ya, mohon izin tanya Pak Krisna. Jadi sempat tadi nyimak pertanyaannya Pak Ridwan juga ya. Ada hubungannya juga. Jadi melanjutkan dari pertanyaan Pak Ridwan, apabila digunakan secara rutin Orego-Steam ini, apakah ada dosis dan waktu pemberiannya ya untuk ayam layer dan broilernya? Jadi saya sekaligus minta penjelasan bagaimana cara penjelasannya. Ya, terima kasih banyak Mas Puji atas pertanyaannya. Jadi menyambung dari pertanyaan Pak Ridwan dan sekalian Pak Ramanto. Jadi saya berikan jawaban untuk dosis dan kapan diberikannya. Orego-Steam bisa diberikan waktu DOC, awal DOC. Jadi di 2 minggu pertama, dimulai di umur 8 hari, itu diberikan selama 2 minggu. Jadi otomatis 8 sampai 21 hari. Lalu ini berlaku, ini saya menjelaskan untuk ayam layer dulu dengan dosis 0,3 per liter. Terus habis gitu lanjut lagi untuk jeda setelah di 21 hari, terus jeda di 2 minggu, lalu di minggu ke-6 dimulai lagi selama seminggu dengan dosis 0,3 per liter. Habis itu selanjutnya sampai umur 12 minggu itu jedanya antara 2 minggu, terus 2 minggu tidak pakai, habis itu 1 minggu pakai, yang seperti saya jelaskan tadi sampai umur bulat, terus pindah ke layer itu bisa dipindah pakai powder. Dia digunakan sebagai setiap hari, jadi bisa meminimalisir untuk posnya dengan dosis 200 gram per ton itu sehari. sampai sejak produksi juga bisa. Terus kalau yang broiler itu biasa dipakai Orego-Steam yang liquid, yang kemasan liquid, yang campur minum, itu biasa diberikan itu untuk ayam awalnya umur 5 hari, habis gitu sampai umur 26 hari. Itu dengan dosis 0,3 mili per liter. Begitu Mas Puji. Baik Pak Krisna, terima kasih atas ini penjelasannya, sudah cukup jelas ya untuk ini tadi dosis dan pemberiannya. Terima kasih Pak Krisna. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Puji atas pertanyaannya juga. Kalau sudah tidak ada, mungkin dari Pak Krisna saya persilakan untuk rangkuman atas presentasi kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini, sudah memberikan setidaknya ada ilmu yang diberikan atau pengetahuan baru yang diberikan. Jadi untuk pemberian Orego-Steam atau obat herbal itu bisa mengurangi resistensi antibiotik, dan kita harus memakainya tidak hanya sekali atau 2 kali. Jadi kita harus memakai secara rutin apabila kita mau melihat hasil maksimalnya. Dan itu juga akan berpengaruh terhadap generasi ke depan anak-anak kita atau cucu-cucu kita, karena mereka tergantung kepada produk asal hewan yang terhindar dari residu antibiotik di dalamnya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.